nama saya Yoel dan Lova. hari ini kita akan beribadah online. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kok masih ada yang duduk? Ayo bangkit berdiri. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kita memuji Tuhan. Yeay! It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the life of the world. It's the great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the life of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Dancing in the light of the Lord. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light of the Lord. Dancing in the light of the Lord. Dancing in the light of the Lord. Yeay! Ikutin Lova, tepuk Yesus yuk. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yeay. Shalom, apa kabarnya anak-anak? Tuhan Yesus di hatiku luar biasa. Kita sama-sama ya dengan anak-anak yang di rumah sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Tuhan Yesus di hatiku luar biasa. Ore. Luar biasa ya. Anak-anak yang pinter, anak-anak yang hebat. Bener nggak sih? Benar. Oke deh, tadi kan kita udah memuji Tuhan ya bersama dengan Yoel, bersama dengan Lova. Tadi nyanyiannya pujiannya apa Lova? It's a great day to praise the Lord. Artinya apa Yoel? Hari yang indah untuk memuji Tuhan. Setiap hari adalah hari yang indah. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni kita akan beribadah online kembali bersama dengan Yoel, Kalista, Lova, dan Tante Yuli. Nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya dalam sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Tante Yuli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh diberikan kesehatan untuk boleh beribadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk boleh duduk diam untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Haleluya. Wah,
Hebat-hebat ya doanya ya, yang di rumah juga pasti hebat tentunya. Hari ini Yoel pakai mahkota, Tante Yuli pakai mahkota, Kalista pakai mahkota, Lova juga pakai mahkota. Biasanya kalau yang pakai mahkota di mana ya? Kepala. Di kepala, enggak, maksudnya tempatnya di mana kira-kira kalau yang pakai mahkota itu? Di kerajaan. Di mana Yoel tadi? Di istana kata Yoel tadi, benar, di kerajaan. Hari ini Tante Yuli mau cerita tentang kerajaan yang besar banget. Kerajaannya tuh indah. Namanya kerajaan indah apa jelek? Indah. Indah. Ada yang pernah ke sebuah kerajaan? Enggak. Cuma lihat di TV ya, nggak apa-apa ya. Tapi tahu kan, ada bayangan kan kalau kerajaan biasanya ada siapa di situ? Ada raja, ada ratu, ya kan? Nah, hari ini Tante Yuli mau cerita tentang kerajaan Persia Media. Kerajaan apa? Persia Media. Kerajaan Persia Media. Kerajaan Persia Media ini punya seorang raja, namanya Raja Ahasiweros. Tahu? Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini punya istri. Nah, kalau istrinya raja namanya Ratu. Iya, Ratu. Ada yang tahu namanya Ratu siapa? Nggak tahu. Mungkin Yoel tahu Ratu siapa? Oh, Yoel juga belum tahu. Namanya Ratu Wasti ya. Ratunya siapa namanya? Ratu Wasti ya. Ratu Wasti ini waktu itu suatu hari itu Raja Ahasiweros mengadakan ucapan syukur, ngadain pesta yang besar memperingati 3 tahun perayaan Raja Ahasiweros menjadi raja. Dia bikin pesta besar-besaran. Nah, Ratu Wasti juga bikin pesta besar-besaran. Kalau di pesta biasanya ada apa ya? Makan-makan ya. Siapa yang suka makan-makan? Waduh, Lova nomor 1 makan-makan. Siapa yang di rumah yang suka makan-makan? Semuanya suka makan ya. Oke, turun tangannya lagi. Nah, semuanya makan enak. Suatu hari, pestanya itu berhari-hari, nggak cuma sehari loh. Berhari-hari, berarti harinya banyak hari. Suatu hari Raja Ahasiweros itu manggil pegawainya, suruh manggil ratunya. Ratu siapa tadi? Ratu Wasti ya. Ratu Wasti, tolong panggil Ratu Wasti ke sini dong katanya gitu. Kalau dipanggil biasanya kalau Lova dipanggil mama, Lova sini dong. Lova gimana? Iya. Datang. Nah, Ratu Wasti enggak. Begitu disuruh datang ke Raja Ahasiweros, dia nggak mau datang loh. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalnya Yoel dipanggil sama papa, Yoel sini Yoel, tolong dong ambilin Alkitabnya papa. Reaksi Yoel bagaimana ya? Ambil bener. Iya, bagus ya, anak sekolah minggu kasih karunia tuh kayak Lova, bagus, pinter ya. Nah, Ratu Wasti itu nggak pinter, dia nggak mau. Begitu dipanggil sama Raja Ahasiweros, dia sibuk sendiri dengan pestanya bersama dengan teman-temannya. Akhirnya, kalau misalnya kita nggak dengar-dengaran sama mama, nggak dengar-dengaran sama papa, biasanya mama papa ngapain ya? Marah sama Raja Ahasiweros, marah. Dia gebrak meja, wah, waduh. Katanya kaget ya, Ratu Wastinya kaget. Dibilang, Ratu Wasti, kamu tidak nurut ya. Siapa di sini yang nggak nurut? Ada yang nggak nurut? Ada yang nggak nurut? Semuanya nurut ya. Semuanya nggak ada yang angkat tangan. Semua anak sekolah minggu kasih karunia hebat-hebat. Semuanya nurut sama papa, nurut sama mama. Anak yang taat ya, anak yang luar biasa. Nah, ketika Ratu Wasti nggak taat, ketika nggak mau datang kepada Raja Ahasiweros, akhirnya Ratu Wasti diusir dari kerajaan ya, diusir dari kerajaan, dibuang. Ada yang mau dibuang sama papa mama? Pasti nangis, aku dibuang gitu ya. Ada yang nangis kalau diusir, kamu pergi. Ada yang pernah diusir enggak? Enggak ya, puji Tuhan. Nah, Ratu Wastinya diusir sama Raja Ahasiweros karena dia tidak mau mendengarkan perintahnya. Sampai akhirnya Ratu Wasti pergi, raja mengeluarkan perintah baru ya. Ditulis, dibikin perintah baru untuk mencari seorang ratu yang baru. Bukan ratu, ya ratu yang baru yang baik ya, kata Yoel, ratu yang baik, betul. Akan dicari ratu yang baik, yang lebih baik lagi dari Ratu Wasti ya. Akhirnya dibikin perintah, dicari gadis-gadis di seluruh kerajaan Persia. Dicari, wah mana nih gadis yang baik ya. Dikumpulin semua gadis-gadis, tentunya nggak langsung dipertemukan dengan Raja Ahasiweros ya. Nah, gadis-gadis ini dikumpulin di satu tempat. Mereka dimandiin rempah-rempah biar
wangi. Kalau sekarang di make upin, disalonin, dikerimbat, di manicure, di pedicure. Kalau sekarang, kalau dulu dimandiin rempah-rempah, kukunya dibersihin ya. Nah, Rempah-rempah itu apa? rempah-rempah itu wangi-wangian supaya badannya wangi, supaya badannya bersih, rambutnya jadi rapi, jadi bagus, nggak acak-acakan ya. Siapa yang nggak pernah nyisir rambut? Ada yang nggak pernah nyisir rambut? Nggak ada, good. Yang anak-anak yang di rumah juga good ya. Semuanya anak-anak yang good. Nah, suatu hari kedengaranlah sama pelayan-pelayan istana seorang gadis yang cantik banget. Kalau cantik gimana gayanya? Cantik ya. Kalau yang ganteng gimana gayanya? Nah, ada yang cantik, ada yang ganteng ya. Nah, tapi dicari bukan yang ganteng. Masa raja sama yang ganteng? Raja mencari yang cantik. Ada seorang gadis, cantiknya luar biasa. Kayak Lova, kayak siapa? Kayak Kalista ya. Nah, namanya, mau tahu siapa? Siapa ya namanya ya? Namanya Esther. Esther. Iya, namanya siapa? Esther ya. Namanya Esther. Esther ini dipanggil ke istana, nggak langsung diketemuin sama raja. Tapi dikumpulin tadi di mana? Di satu tempat, dimandiin dulu, dibersihin sampai berbulan-bulan. Nggak cuma 1 hari, nggak cuma 1 minggu, nggak cuma 1 bulan, tapi selama 12 bulan. 12 bulan itu berapa tahun ya? 1 tahun ya. 12 bulan berapa tahun Lova? 1 tahun ya Kalista ya. 12 bulan itu 1 tahun. Udah 12 bulan Esther udah bertumbuh jadi lebih cantik. Tadinya udah cantik tambah cantik. Coba yang cantik. Tambah cantik ya. Coba Kalista cantiknya gimana? Waduh, tambah cantik. Waktu Esther datang dipanggil sama raja. Wah, raja coba raja dari jauh ngeliatnya gimana raja kalau ngeliat ada perempuan yang cantik gimana kira-kira? Wah, cantik sekali ya. Kira-kira begitu ya. Wah, cantik sekali ya. Sini kamu datang. Seneng nggak kalau misalnya lagi asik main-main, mama pulang, papa pulang kerja dipanggil sini. Seneng nggak kira-kira? Hah? Ini mama bawa hadiah. Seneng ya? Nah, Esther juga seneng dipanggil sini sama Raja Ahasiweros ya. Raja Ahasiweros bilang sini. Saya suka sama kamu karena kamu cantik, ya kan? Nah, akhirnya dipilihlah seorang ratu yang baru di kerajaan Persia, yaitu ratunya yang baru siapa namanya? Ratu Esther. Sama-sama, 1, 2, 3 siapa ratunya? Ratu Esther ya. Nah, Ratu Esther ini tinggal di istana. Suatu hari Raja Ahasiweros itu mengangkat seorang pejabat tinggi. Kalau di kerajaan itu ada pejabatnya ya, ada orang yang dipercayain. Namanya adalah Haman. Siapa namanya? Haman. Oke, namanya adalah Haman. Haman ini orang yang kaya, banyak uangnya. Nah, di kerajaan Persia ini orang-orangnya belum mengenal Tuhan. Nah, Ratu Esther adalah orang Yahudi, bukan orang Persia. Orang Yahudi, keturunan Yahudi. Kayak Lova, misalnya Lova keturunannya maminya orang apa? Orang Batak, papinya orang Manado. Nah, berarti Lova keturunan Batak dan Manado. Nah, Huta Barat mami. Oke. Kalau Yoel apa? Sambuaga. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, Ratu Esther ini seorang Yahudi. Ratu Esther ini adalah seorang yatim piatu. Kalau yatim piatu itu nggak punya apa sih? Nggak punya papa, nggak punya mama. Seorang diri. Dia diasuh sama saudaranya yang bernama Mordekai. Siapa namanya? Mordekai. Nah, masih ingat nggak nih Tante Yuli nanya nih ya? Tadi Raja Ahasiweros mengangkat seorang pejabat tinggi namanya siapa? Depannya Haman ya. Siapa namanya? Haman. Ratu Esther ini seorang Yahudi diasuh oleh saudaranya siapa namanya? Mordekai. Siapa? Mordekai ya. Nah, waktu Ratu Esther ini di kerajaan dibilangin sama Mordekai ya, kamu dibisikin, kamu
nggak boleh bilang-bilang kalau kamu itu orang Batak. Salah, bukan. Kamu nggak boleh bilang-bilang kalau kamu itu orang Yahudi. Nggak boleh ngomong. Kenapa? Kata Esther. Pasti gitu kan? Kenapa? Karena Raja Persia itu tidak mengenal Tuhan. Orang Yahudi itu dibenci. Kenapa? Karena orang Yahudi itu menyembah Tuhan, ya, bukan menyembah berhala, tapi menyembah Tuhan, ya. Nah, waktu Haman dipilih menjadi pejabat tinggi, dia tuh maunya dihormatin. Jadi kalau dia jalan-jalan, dia lewat, semua orang harus hormat, semuanya nunduk, ya. Semuanya harus nunduk. Tapi waktu dia jalan keluar istana, pada suatu hari dia jalan keluar istana, semuanya nunduk menyembah, kasih hormat. Boleh nggak menyembah orang? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau menyembah orang itu sama dengan menyembah berhala. Tuhan sedih nggak? Sedih, ya. Nah, waktu Haman lewat semua menyembah, ada satu orang yang nggak mau menyembah loh. Ada satu laki-laki, bapak-bapak yang nggak mau menyembah si Haman ini, sampai Haman akhirnya marah. Tahu siapa yang nggak menyembah? Saudaranya Esther, tadi siapa namanya? Mordekai. Waktu Haman lewat semua menyembah, Mordekai nggak mau menyembah. Dia berdiri aja, karena yang dia sembah adalah Tuhan. Dia nggak mau menyembah manusia, karena manusia itu semua sama, ya. Nah, sampai akhirnya Haman marah. Haman datang ke istana raja, ya, ke ruangannya raja. Diketuk pintunya. Berisik ya, kata raja, ya. Terus nggak kedengeran, rajanya mungkin lagi tidur. Sekali lagi coba. Dibukain nggak pintunya kira-kira? Dibukain pintunya. Ada apa? Terus Haman bilang, raja. Ceritanya gitu ya, ceritanya kayak sama temennya. Raja, itu loh ada seorang Yahudi namanya Mordekai. Mordekai itu sukanya menyembah Tuhan. Dia orang-orang yang memberontak, katanya begitu, ya. Nah, waktu dibilang seperti itu, kira-kira raja bilang apa ya? Yoel tahu kira-kira? Raja bilang apa? Waktu Haman mau mengeluarkan perintah untuk membunuh orang-orang Yahudi, kira-kira raja setuju nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke. Nah, waktu Haman ini datang kepada raja, dibilang, Raja, ini ada orang Yahudi namanya Mordekai. Dia ini orang yang takut sama Tuhan. Dia ini maunya menyembah Tuhan, nggak mau dengerin raja, ya. Nah, sampai akhirnya si Haman ini bilang sama raja, bikin perintah dong raja, supaya orang-orang Yahudi ini dibunuh, supaya dirampas harta bendanya. Kira-kira apa yang raja lakukan? Raja setuju atau enggak? Kira-kira kalau menurut Lova, raja setuju enggak? Iya. Kalau menurut Yoel? Iya. Nah, akhirnya raja setuju, dibikinlah surat. Ya udah nih, dibikin surat perintah. Ini kamu kasih ke orang-orang Yahudi, biar orang-orang Yahudi itu ditangkap, ya. Oke, ditaruh lagi Yoel. Biar orang-orang Yahudi ini ditangkap, ya. Orang-orang Yahudi kira-kira takut gak ada perintah seperti itu? Takut. Mordekai akhirnya menghampiri Ratu Esther, tapi diem-diem gak berani ketahuan. Ya kan, karena orang-orang nggak tahu kalau Ratu Esther itu orang Yahudi. Sampai akhirnya dibilangin, Esther tolong dong supaya kamu bisa menyelamatkan bangsa kita Yahudi, supaya bangsa kita tidak dibunuh, karena raja sudah mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bangsa Yahudi. Akhirnya Esther bilang apa? Wah, sudah beberapa bulan ini raja nggak manggil aku. Kalau raja nggak manggil seseorang, orang itu nggak boleh masuk ke dalam istana raja. Kalau misalnya masuk dengan sengaja, kalau raja nggak suka, orang itu bisa mati. Nah, sampai akhirnya Esther bingung. Terus Esther bilang begini, oke deh kalau begitu, kita berdoa sama-sama. Dia bilang sama Mordekai untuk memberitahukan kepada bangsanya untuk
berdoa bersama-sama selama 3 hari disertai dengan puasa. Ada yang pernah berpuasa? Nggak ada. Yang pernah berpuasa? Pernah. Ada yang pernah berdoa? Sering tiap hari berdoa ya. Tiap hari berdoa ya sambil. Nah, Esther ini bukan cuma berdoa tapi dia juga berpuasa selama 3 hari ya. 3 hari dia nggak makan, nggak minum. Bayangin, kalau yang puasa biasa berapa lama? Setengah hari ya. Mungkin sampai sore kalau Esther selama 3 hari. Selama 3 hari berturut-turut dia berpuasa, nggak makan, nggak minum ya. Berdoa untuk apa? Untuk keselamatan bangsa Yahudi supaya nggak jadi dibunuh ya kan. Dia berdoa. Kalau berdoa gimana? Berdoa lipat tangannya, dia tutup matanya, dia berdoa, Tuhan tolong bangsaku, Tuhan tolong supaya perintah raja tidak dilaksanakan, Tuhan. Tuhan setiap hari dari pagi, siang, malam kerjanya hanya berdoa. Dia nggak makan, dia nggak minum ya. Selama berapa hari? 3 hari. Kira-kira Lova bisa nggak ya puasa 3 hari ya? Bisa dong. Oh bisa. Oh iya, bisa belajar ya nanti kalau udah besar ya. Nah kalau dibilang nanti nih pelajaran ya. Kalau dibilang ayo kita puasa Esther. Yang dimaksud puasa Esther itu apa? Puasa selama 3 hari tidak makan, tidak minum ya. Nah Esther berdoa berpuasa sampai pada hari yang ketiga dia datang ke istana. Dia ketuk pintu, coba Lova ketuk pintunya. Gak denger rajanya, coba Yoel yang ketuk pintunya sekarang. Kurang kenceng, coba Kalista. Waduh, Kalista yang ketuk, langsung dibuka pintunya sama pegawai istana. Krrrr. Begitu dilihat sama raja, wow, ratuku yang cantik. Kira-kira raja bilang apa? Raja keluarin tongkat emasnya. Raja punya tongkat emas loh, anggap aja ini tongkat emas ya. Kalau raja berkenan, kalau raja suka, raja akan mengulurkan tongkat emas. Kalau enggak, raja akan marah dan orang itu akan dihukum mati ya. Begitu lihat dari jauh, wah, ratuku yang cantik. Dia kasih tongkat emas, diambil sama Esther. Esther maju, ditanya sama rajanya, ada apa ratuku? Terus ratunya bilang apa? Ratunya bilang, aku mau mengadakan perjamuan makan malam nih raja, katanya gitu, bersama dengan pejabat tinggi raja. Tadi siapa namanya? Siapa ya? Pejabat tinggi raja tadi loh, seorang bangsawan itu Haman. Aku mau makan malam bersama dengan raja dan juga Haman. Oh begitu, oke katanya gitu. Oke lah kalau begitu, kita akan makan malam nanti malam bersama dengan Haman. Oke, nah sampai tibalah waktunya malam hari. Kalau mau makan malam pakai bajunya yang bagus nggak ya? Esther pakai baju yang bagus. Nah waktu Esther bilang ke raja, raja kirim surat ke Haman. Waktu Haman terima suratnya dari pegawai istana, tahu nggak sih Haman lagi ngapain? Ada yang tahu? Nggak tahu ya, ceritanya belum pernah dengar berarti ya. Haman ini lagi bikin tiang gantungan. Hah? Tiang gantungan? Apa itu? Buat jemur baju kali? Iya. Enggak, tiang gantungannya bukan buat jemur baju ya anak-anak ya. Tapi tiang gantungannya buat menggantung orang Yahudi. Ya, karena si Haman ini nggak tahu kalau Ratu Esther ini seorang Yahudi kan. Dia taunya cuma Mordekai dan orang-orang lain yang orang Yahudi mau dihukum mati ya kan. Nah waktu Haman lagi bikin tiang gantungan, datanglah surat raja. Oh aku diundang makan malam nih sama raja. Kira-kira seneng nggak Hamannya? Seneng banget. Kalau Lova diundang Yoel, Lova besok datang ya ke rumah Yoel makan malam. Kira-kira Lova gimana reaksinya? Oh seneng. Kalau Yoel gantian diundang Lova mau ulang tahun misalnya, reaksi Yoel gimana? Senang. Oh seneng, nggak gini, aku nggak suka, gitu nggak? Nggak ya, semua reaksinya sukacita pasti ya. Ore, aku mau makan malam, ore, pasti aku senang gitu ya. Haman juga sukacita sekali ya, dia bersukacita, dia siap-siap untuk pergi ke perjamuan makan malam bersama dengan raja dan
ratu. Jarang loh ada orang yang diundang sama raja dan ratu, ya kan? Nah, waktu itu akhirnya malam tiba ya. Udah waktunya malam. Kira-kira kalau Lova jadi Ratu Ester pakai baju yang bagus nggak? Iya. Kalau Yoel jadi Raja Ahasiweros pakai bajunya bagus nggak? Iya. Apakah raja pakai baju bolong-bolong? Tentu tidak. Apakah ratu pakai baju yang compang-camping? Tentu tidak, ya. Enggak semuanya pakai baju yang bagus, begitupun dengan Haman. Duduklah mereka di meja. Ceritanya di meja ya, kita mau makan ya. Nah, lagi makan-makan. Terus Ester bilang begini sama raja. Ceritanya raja nih, Raja Ahasiweros. Raja, tahu nggak? Bangsaku itu loh mau dibunuh sama seseorang. Terus kata raja, masa sih? Rajanya kaget ya, masa sih katanya. Siapa tuh yang mau bunuh kamu katanya gitu. Bukan hanya aku, tapi bangsaku dan tempat tinggal bangsaku ya. Bangsa apa tadi? Yahudi ya kan. Raja kaget. Siapa yang berani ya? Siapa yang berani? Terus di situ cuma ada raja, ada ratu dan Haman ya. Nah, reaksi raja bagaimana? Marah sekali. Terus Ester langsung bilang, dialah Haman yang akan membunuh bangsaku. Ya kan? Terus Haman kaget. Loh, kok Ratu Ester ini ternyata orang Yahudi ya? Itu kan, ternyata Haman kaget. Nah, waktu raja tahu tentang hal itu, akhirnya Haman yang digantung. Tadi Haman udah bikin gantungan buat siapa tadi? Aturannya buat Mordekai dan bangsa Yahudi. Akhirnya gantungan itu dipakai untuk menggantung dia sendiri. Makanya kita nggak boleh jadi orang yang jahat. Anak Tuhan apakah boleh berbuat jahat? Tidak, karena Tuhan melihat ya. Ingat lagunya ada kan? Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Buat yang baik, buat yang jahat, ya kan? Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat ya. Tuhan melihat setiap perbuatan kita yang baik, yang tidak baik. Nah, akhirnya Haman itu dihukum gantung. Nah, dari cerita Ester ini, kira-kira Yoel dapatnya apa ya tentang Ratu Ester ya? Seorang yang berdoa dan suka berpuasa. Good. Kalau Yoel, tadi ini udah lupa jawabannya. Yoel yang lain, ada 3 poin nih yang Tante Yuli mau ini, mana tahu ada 1 poinnya yang bisa nyangkut gitu. Yang pertama tadi, Ratu Ester itu suka berdoa dan puasa. Tentunya dia suka berdoa puasa karena dia taat kepada Tuhan. Dia nggak mau menyembah berhala, nggak mau menyembah manusia, tapi hanya mau menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat Ratu Ester? Peduli kepada sesama, ya, peduli kepada bangsanya, peduli kepada sesamanya. Mau Lova seperti Ratu Ester mau ambil sifatnya ya. Yoel mau memiliki sifat seperti Ratu Ester, bukannya jadi Ratu Ester, enggak. Yoel tetap laki-laki. Maksudnya sifatnya. Iya, mau ya. Yang pertama apa tadi? Taat kepada Tuhan. Yang kedua, suka berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Nah, kita semua pakai mahkota. Mahkota ini bisa dibikin di rumah ya. Bahan-bahannya 1 lembar kertas. Kertas apa aja, bisa warna putih, bisa warna pink, bisa warna biru ya. Terus nanti ininya bisa pakai kertas warna bulat-bulatnya. Kertas 1 lembar ini dilipat 2. Dilipat 2 ya, Lova ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini dari 1 lembar dilipat 2 aja. Habis itu bisa dibikin pola. Polanya seperti ini. Nah, ditempel di sini boleh. Terus dipakai pensil dibentuk polanya ya. Jadi 2 bagian. Jadi ada 2 bagian dari 1 lembar kertas ini dilipat 2, dibikin pola. Jadi 2 bagian ini. Nah, ini Lova tempel yang bulat-bulatnya ya, yang warna pink, warna ungu nih di sini 4. Kalista, lihat aja ya.
sama Tante Yuli ya. Ini Yoel nempel yang warna biru. Lemnya nggak boleh berebutan ya. Ayo Lova tempel yang warna ungu di atasnya. Habis Lova pakai bisa gantian dengan Yoel. Oke, gantian. Yoel tempel yang warna biru. Ini Lova masih ada 3 lagi ya, 1, 2, 3 ya. Oh, selang-seling harusnya ya, nggak apa-apa deh. Biru dan ungu. Oke, Yoel, langsung banyak Yoel, tempel langsung banyak. Lemnya langsung 3 nih. Jadi ntar tinggal tempel langsung di ini. Nih, bukan tempel, kamu tinggal tempel. Oke, Yoel tempel yang biru, Lova tempel yang ungu ya. Buletannya bisa bikin pakai koin 200 rupiah. Ditempel di sini. Kalista nempel yang ini ya, 1 ya, Lova ya. Nah, Kalista nempel di sini. Nempel di sini di atas. Oke deh. Nah, udah jadi nih, loh kok nggak nempel. Oke. Udah jadi seperti ini, sama kan? Ya, sama. Nah, caranya ini ditempel lagi pakai lem, pinjem ya. Ditempel lagi pakai lem di belakangnya aja. Kita kasih lem. Terus disatuin deh. Udah kan? Jadi panjang kan? Udah panjang begini. Terus diukur ke kepalanya ya. Aduh, lemnya nggak nempel. Nanti pakai lem boleh pakai double tap lebih kencang ya. Nah, kalau udah seperti ini bisa diukur ke kepala. Coba Kalista diukur kepalanya. Oke deh, sesuai ukuran kepala masing-masing ya. Nah, kalau Kalista lebih kecil, Lova seperti ini juga disesuaikan dengan ukuran kepala. Kalau udah ditempel lagi dengan lem, jadi mahkotanya. Oke, mahkotanya selesai. Semuanya bisa bikin di rumah. Dadah. Kita hafalan yuk. Yuk. Mazmur 5 ayat 3. Perhatikan teriakku, minta tolong rajaku dan Allahku sebab kepadamu aku berdoa. Mazmur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakku, minta tolonglah rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Perhatikanlah teriakanku, minta tolong ya rajaku dan Allahku, sebab padamulah aku berdoa. Mazmur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Mazmur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Mazmur 5 ayat 13. Sebab kepadamulah aku berdoa. Mazmur 5 3b. Sebab kepadamulah aku berdoa. Mazmur 5
ayat 3b. Sebab kepada mula aku berdoa. Mazmur 5 ayat 3b. Kepada mula aku berdoa. Mazmur 5 ayat 3b. Sebab kepada mula aku berdoa. Mazmur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepada mula aku berdoa. Terima kasih, terima kasih. Oke, anak-anak, kita sudah membuat mahkota. Sekarang saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Oke, Lova dan Yoel ikutin ya. Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan, Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. ada ketentraman yang besar. Bahkan Bahkan ada perlindungan ada perlindungan bagi bagi anak-anaknya. anak-anaknya. Good. Yang di rumah bisa menghafal bersama dengan mama dan papa. Untuk yang balita bisa dipersingkat ya, di atasnya aja sampai dengan koma. Oke, sekarang waktunya kita menutup ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita udah bikin mahkota, kita sudah membaca ayat hafalan, sekarang kita mau berdoa. Oke, semuanya yang di rumah, Lova dan Yoel juga, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang rajin berdoa dan berpuasa. Kami juga mau menjadi anak yang peduli terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan pimpin kami yang di rumah, dimanapun kami berada, dalam keadaan yang sehat, berkat kasih sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.